Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita sebagai manusia, karena makhluk sosial, nggak bisa sendirian. Kita butuh teman, baik teman hidup, teman bergaul. Tapi tentu di dalam masalah berteman, kita tidak bisa berteman dengan semua orang. Dalam artian kita berteman sama orang buruk, yang akibatnya akhirnya bisa mempengaruhi agama kita dan keimanan kita. Tentunya saudaraku sekalian, Islam sudah memberikan kepada kita batasan. Kepada siapa kita berteman. Nah, teman itu ada dua, ada teman akrab sama teman biasa aja. Nah, kalau teman akrab, usahakan teman akrab kita adalah orang yang soleh. Orang yang kalau kita salah, dia mau ngasih masukan, mau meluruskan kesalahan kita gitu. Kalau kita benar, dia ngasih motivasi. Nah, ini teman yang kayak gini nih penting banget dalam hidup kita nih. Sebab kalau enggak, ketika kita berbuat salah, akhirnya nggak ada yang ngingetin, bertambah kita kesalahan, malah akhirnya kita semakin terjerumus di dalam perbuatan yang tidak baik tentunya. Saudaraku seiman, adapun teman yang biasa, maka ini ya kita bisa berteman untuk sifatnya muamalah, ya, teman bisnis, teman di dalam masalah-masalah dunia dan yang lainnya, yaitu sesuai keperluan aja. Tapi kalau untuk yang sifatnya kita teman yang kita selalu bergaul dengan mereka, ini memang harus dalam Islam itu betul-betul diperhatikan. Kenapa? Karena jangan sampai kita gara-gara teman tuh masuk neraka gitu loh. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Furqan, ya, Allah menyebutkan tentang penyesalan penduduk api neraka. Allah mengatakan, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia berkata, aduh, andaikan saya enggak menjadikan dia sebagai teman akrab saya. Sungguh dia sudah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan itu datang kepada saya. Tuh lihat. Nyesal di neraka gara-gara teman dia masuk neraka. Ngeri kan? Makanya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, meninggal di atas kekafiran gara-gara apa? Teman juga. Ketika Rasulullah SAW datang dalam keadaan Abu Thalib sakaratul maut, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Thalib, ya am, qul la ilaha illallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju biha laka indallah. Ini kalimat yang akan aku bela engkau di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Rupanya di sisi Abu Thalib ada dua orang. Yang pertama Abu Jahal, yang satu lagi siapa saya lupa ya. Ketika Rasulullah mengatakan ucapkan la ilaha illallah, apa kata mereka? Hai Abu Thalib, apakah kamu merasa benci kepada agama ayah kita Abdul Muttalib, kakek kita? Nah, rupanya Abu Thalib mendengar itu, akhirnya dia lebih memilih agama ayahnya. Dia lebih memilih meninggal di atas agama ayahnya. Bayangkan. Sampai Rasulullah bersedih sekali. Makanya saudaraku sekalian ya, jangan kita berkata, saya mau berteman sama siapa aja lah, terserah saya. Katakan jangan. Emang kenapa sih? Kan saya pengen gaul. Betul, tapi gaul itu kan harus ada batasannya. Gaul itu yang sifatnya adalah sesuatu yang positif untuk diri kita. Jangan kita gaul akhirnya malah menjerumuskan kepada keburukan. Memang berat sih, ya, terkadang kita ini sebutnya kuper. Ya, lu kurang pergaulan lo. Kita katakan mendingan gue kuper daripada gue masuk neraka. Ya, iyalah. Karena apalagi sekarang zaman fitnah, zaman kerusakan.
Ya seharusnya yang kita pikirin tuh keselamatan diri gitu loh, keselamatan agama gitu. Bukan yang kita pikirin kata orang, ngapain sih dipikirin kata orang. Yang penting tuh Allah ridho sama kita. Kalau Allah ridho sama kita, insya Allah akan cukupkan kita dari itu semua. Iya, nggak bakal pengaruh deh buat rezeki kita, insya Allah. Maka bismillah, kita berusaha untuk cari mana teman yang soleh, mana teman yang bisa kita jadikan teman akrab, mana yang cuma biasa doang. Itu penting sekali ya. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.